tahu-tahu penghasilan cuma 1 cupa. Mau suka yang 1 liter. Iya, akhirnya kurang haga kiri, haga kanan. Bidennya dah putar ke kiri. Torang pe topik hari ini tentang Hari Kebangkitan Nasional. Tepatnya tanggal 25 Mei 2025. Jadi ini sejarah kebangkitan nasional 20 Mei. Ini lahirnya organisasi Budi Utomo. DP sejarah itu. Jadi setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ini peringatan ini bukan cuma seremonial toh, tapi ini momentum untuk supaya apa? Torang ini mengenang semangat persatuan nasionalisme yang mulai tumbuh pada awal abad 20. Itu. Ini juga untuk generasi-generasi sekarang. Betul. Generasi apa yang dia bilang Gen Z. Betul. Bangkit. Itu ada Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Jangan torang malas-malas. Torang ini tinggal mengisi itu torang pe kemerdekaan tuh. Kesiang tuh torang pe. Ini sunya nak pi baperang lagi. Baperang sunya nak mau bawa bambu runcing lagi. Dulu runcing, sekarang kurang tumpul. Kurang dia pasang akang bandera. Tuh. Jadi kata dengan ini ini Hari Kebangkitan Nasional ini tuh melambangkan ini masa awal abad ke-20 ketika rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa identitas mereka sebagai satu bangsa bukan hanya sebagai kelompok toh. Tapi bukan kelompok, bukan suku, bukan salah satu suku, daerah yang terpisah-pisah. Jadinya ada perbedaan-perbedaan. Kalau dulu kan antar suku bagi ini salah satu bangsa. Indonesia. Jadi Hari Kebangkitan kata ini nasional, mari orang selalu orang bilang orang tinggal kalau pegawai-pegawai tinggal mau upacara, mengenang. Cuma mau upacara lo susah. Kau ada panas. Tapi skincare semua luntur. Dok tapi perawatan wajah. Aduh kita mau pusing gua. Cuma upacara Tapi bulu-bulu mata dok semua tercabut. Jadi makna kebangkitan nasional untuk generasi muda khususnya. Betul. Kalau orang ini lansia. Kebangkitan nasional ada makna mendalam untuk generasi muda. Jadi bagaimana? Sebagai untuk titik awal untuk apa? Membangun semangat nasionalisme. Sama yang bilang persatuan tadi. Dan kesatuan bangsa. Memang tambah tuh semangat. Jangan sampai loyo. Orang tinggal mengisi ini kebangkitan. So itu udah bilang mari orang bangkit. Jangan orang cuma loyo tidur. Bakalai. Cari-cari masalah dengan orang. Aduh. Malawang pak orang tua. Mau minta ini minta itunya nak kasih. Malawang pak orang tua. Akhirnya Kang Deddy isi di asrama. Anak-anak sekarang sudah ikut pendidikan. Jadi peranan pemuda-pemudi diwujudkan melalui apa? Perjuangan bentuk organisasi pemuda misalnya yang bersifat nasional, mencari lambang nasional dan memperkenalkan Indonesia pada dunia internasional. Kemudian itu maksudnya. Jadi bagaimana anak pemuda anak berusaha untuk supaya ini kita pemuda-pemuda Indonesia boleh ke luar negeri, mau sekolah, mau kuliah toh bukan setunjung. Sama yang untuk baca toh salah satu itu siswa di SMK. Dia diterima di 5 universitas terbesar di dunia. Itu anak SMA negeri 1. Itu cewek. Orang itu bangga tuh berarti orang pe masyarakat, orang pe anak-anak itu ini pinter. Tuh banyak supaya dia ini menjadi rupa simbol pat orang. Dia cuma orang bilang supaya daya penggerak pak anak-anak lain. Supaya tulang semangat. Supaya dia bilang aduh masa cuma dia boleh kalau kita ini boleh toh. Itu orang bilang bersaing sehat. Jadi tujuan kebangkitan nasional itu toh kebangkitan spiritual adalah panggilan untuk apa? Menuju kesadaran yang lebih tinggi dan kesadaran mental yang lebih dalam. Betul. Jadi semua itu, mental, spiritual, semua itu orang mesti kasih bangkitkan. Karena apa? Orang sebagai contoh, orang misalnya kebangkitan nasional seperti apa? Misalnya orang harus bangga bahwa orang adalah warga negara Indonesia. Iya toh? Kemudian orang di Indonesia ini mengutamakan apa?
sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada saling toleransi toh. Kemudian orang bangga dan orang selalu menggunakan ini produk-produk dalam negeri. Nah, iya, betul sekali itu. Jangan orang bilang ya kadang-kadang tuh produk dalam negeri memang ketuk persaingan sekarang tuh. Marco itu selalu bangga dengan orang pe budaya sendiri, buatan sendiri. Jadi orang harus apa lagi? Menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Pancasila. Betul. Karena semua ada di dalam Pancasila. Dalam lima sila itu ada semua. Betul. Apalagi Pancasila ketuhanan, toh. Jadi kemudian berkontribusi dalam apa? Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Betul. Semua itu. Jadi orang sebagai pemuda Gen Z, mari orang bersatu, jangan orang bermalas-malasan. Apalagi banyak sekarang tuh penamatan tuh, tamatan SMA. Kita lihat di SMA 1 antar tapi cucu. Iya. Kita lihat di SMA 1 banyak orang jual bunga Iya. Itu bunga-bunga yang dong so ikat kong apa jadi bagus kata itu. Jadi kita bilang berarti ada penamatan ini udah jual di situ. Biasa kalau ada di muka sekolah. So pasti ada penamatan ini. Ya ada juga tuh kemarin tuh orang dah bilang, aduh masa sekolah soba jual dan tuh bunga itu. Mungkin kata koperasi tuh jual. Kalau kata yang orang luar yang jual biar itu sama dengan DP nama pedagang musiman. Di saat ada begitu baru orang bajual katu. Biar juga kalau ada pendapatan di luar sekolah katu dia bajual tuh. Kalau di dalam sekolah ya beda katu di dalam sekolah, di halaman sekolah. Kalau di luar sekolah biar coba. Tadi di muka SMA 1 ada banyak sekali tuh bunga-bunga yang dorong hias itu untuk mau beli Nggak apa-apa kalau memang pun bilang ada pro kontra ya salah-salah. Toh? Itu salah satu ketua orang bilang penghasilan dari UMKM. Toh usaha mikro kecil menengah. Jadi memang kalau lupa sekarang tuh Hari Kebangkitan Nasional. Untuk lihat sekarang kurang diwarnai dengan umpamanya PNS. Orang mau bikin upacara. Ya, kalau upacara umpamanya inspektur upacara siap gerak, jangan orang ketuk hadap kanan, orang hadap kiri lantaran matahari bersinar terang. Iya, tuh kadang-kadang tuh begitu. Ada yang dalam upacara nak berdiri lurus so miring. Karena dia mau membelakangi matahari. Inspektur upacara bilang, tuh di bawah pohon, mari masuk. Kalau dulu, waktu Hari Kebangkitan Nasional orang pahlawan, nyana ada tuh bilang, ada tuh begitu. Jabalan, mari, yang basomar di bawah pohon, payung-payung harap ditutup. Itu, berapa kali untuk ikut upacara, selalu bilang begitu, Tin. Mar sekarang so nyana terlalu tau. Di sana, mar di sini masih.